Kalau dia bisa bertahan cukup lama, ayahnya pasti akan tahu tentang kejadian ini. Begitu ayahnya datang bersama para tetua keluarga Cui, maka dia akan punya kesempatan untuk hidup. Namun saat itu juga Gustav mematikan rokoknya. Dia berbalik menghadap satu-satunya tetua yang masih hidup. Dengan suara tenang dia bertanya, "Apakah kau ingin hidup?" Tubuh tetua itu bergetar hebat. Tanpa ragu dia langsung berlutut di hadapan Gustav. Aku ingin hidup. Aku mohon, selamatkan aku." Gustav menyipitkan matanya, lalu dengan satu gerakan tangan formasi dan petir ilahi lenyap. Tetua itu tertegun. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Gustav adalah orang yang sangat kejam. Bagaimana mungkin Gustav melepaskannya begitu saja? Ini tidak masuk akal. Tetua itu berbicara dengan suara bergetar. Tuan, kau ingin aku melakukan apa? Aku bersumpah tidak akan memberitahu kepala keluarga. Aku akan menyimpan rahasia ini." Gustav tersenyum samar. Tanpa melihat ke arah tetua itu, dia kembali menatap keluar jendela, lalu dengan suara santai dia berkata, "Sebaliknya, aku ingin kau membawa Cui Yuan ke sini." Tetua itu terkejut. Apa?" Begitu mendengar kata-kata ini, Cui Ruicheng membeku. Tetua itu pun terdiam membatu dan bergumam di dalam hatinya. "Bocah ini, apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin Cui Yuan datang ke sini. Kalau Cui Yuan benar-benar datang, bukankah itu berarti tidak ada lagi kesempatan untuk hidup? Apakah Gustav ini sedang mengundang kematian atau sebaliknya?" Tetua itu pun berkata, "Tuan, kau tidak sedang bercanda bukan? Kepala keluarga adalah..." Gustav tidak memiliki kesabaran dan langsung berkata, "Pergi dari pandanganku dalam 1 menit. Juga sampaikan kepada Cui Yuan. Kalau dalam setengah jam aku tidak melihatnya, aku sendiri yang akan mengantarkan kepala anaknya ke pintunya." Di saat berikutnya gelombang energi besar menyapu. Suara gemuruh meledak dan tetua itu sudah menghilang tanpa jejak. Kini di dalam ruangan hanya tersisa Gustav dan Cui Ruicheng. Suasana sangat sunyi. Cui Ruicheng ingin berbicara, tetapi saat melihat tatapan mata Gustav, dia tidak berani mengeluarkan satu kata pun. Dia hanya bisa meringkuk di sudut dalam diam. Selama bertahun-tahun di kota alkimia, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Dia adalah calon ahli alkimia tingkat tertinggi, orang yang paling mungkin memecahkan rekor menara alkimia. Ini pasti akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sambil menunggu, Gustav menutup matanya dan dengan seksama, dia merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia merasakan ada sesuatu yang meresap ke dalam pori-porinya dan menyatu dengan darahnya. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Formasi penyempurnaan tubuh surgawi memang hanya sebuah formasi, tetapi jelas bukan teknik biasa. Mouning-er berasal dari zaman kuno. Gustav yakin tidak mungkin Mouning-er memberikan sesuatu yang buruk kepadanya. Nanti setelah semua ini selesai, lebih baik dia bertanya kepada Mouning-er. Saat ini di kota alkimia, di kediaman keluarga Cui, di aula leluhur keluarga Cui, Cui Yuan sedang membakar dupa, ritual yang dia lakukan setiap hari. Keluarga Cui sudah diwariskan di kota alkimia selama 800 tahun. Tetapi di generasinya, keluarga ini tampaknya mulai merosot. Untungnya putranya Cui Ruicheng memiliki bakat dalam alkimia. Dia adalah satu-satunya harapan Cui Yuan. Saat Cui Ruicheng memecahkan rekor menara alkimia, itu akan menjadi salah satu momen keluarga Cui mengambil alih kota alkimia. Pada saat itu keluarga Luo bukanlah tandingan mereka, dan Luo Yao yang disebut-sebut sebagai kebanggaan keluarga Luo akan menjadi mainan mereka. Saat itu juga pintu aula leluhur terbuka lebar dan terdengar suara, "Tuan, ada masalah besar." Mata Cui Yuan menyipit. Dia mengayunkan telapak tangannya ke udara dan menghantam pria tua yang berlari masuk. Tetua itu langsung terlempar jauh. Cui Yuan berseru, "Kurang ajar!
Ini adalah aula leluhur keluarga Cui. Apa hakmu masuk tanpa izin? Tetua itu tampak panik. Dia segera berlutut di luar aula leluhur. Tuan, masalah ini terlalu serius. Aku terpaksa melakukannya. Mohon jangan marah. Cui Yuan mendengus dingin. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berjalan keluar. Dia menutup pintu aula leluhur, lalu menatap tetua itu dari atas dan berkata dengan tegas, "Katakan, apa yang terjadi? Apakah menara alkimia mengalami masalah lagi?" Tetua itu dengan cepat menggelengkan kepala, lalu menatap Cui Yuan dengan takut-takut sebelum berkata, Tuan muda dalam bahaya besar. Orang itu mengatakan bahwa kalau dalam waktu setengah jam dia tidak bertemu denganmu, dia akan mengantarkan kepala Tuan muda ke rumah. Raut wajah Cui Yuan langsung berubah drastis. Apa? Dia mencengkram kerah tetua itu dan mengangkatnya. Suara gemuruh bergema di telinga tetua itu. Kalau kau berbohong kepadaku, kau tahu akibatnya bukan? Tetua itu segera menggelengkan kepala dengan panik. Tuan, mana mungkin aku berani berbohong kepadamu? Waktu hampir habis, kita harus segera pergi. Kalau terlambat semuanya akan berakhir. Cui Yuan tidak berani mengambil resiko dengan nyawa putranya. Dia mencengkram tetua itu erat-erat dan langsung melesat keluar. Kecepatannya sangat tinggi. Dimanapun dia lewat dan siapapun yang menghalangi akan langsung terhempas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Di sisi lain, Luo Wuyai dan Luo Yao sedang dalam perjalanan pulang dengan kereta kuda setelah kembali dari menara alkimia. Tiba-tiba angin kencang menerjang, mengejutkan kuda-kuda yang menarik kereta. Raut wajah Luo Wuyai sedikit berubah. Dia mengira ada pembunuh yang menyerang. Dia segera menghunus pedangnya bersiap menyerang. Namun, ketika dia melihat sosok di tengah badai, tubuhnya langsung membeku. Itu Cui Yuan. Dia sudah mengenal Cui Yuan selama bertahun-tahun, dan dia memahami pria itu lebih baik daripada siapapun. Tidak ada yang bisa membuat Cui Yuan sekacau ini, kecuali kalau itu adalah masalah yang sangat besar. Luo Yao mengintip keluar dengan penasaran. Ayah, ada apa? Luo Wuyai menyipitkan matanya dan langsung melompat turun dari kereta, lalu bergegas mengikuti arah di mana Cui Yuan menghilang. Dia berkata, Luo Yao, ikuti aku, cepat. Apapun yang terjadi, keluarga Luo harus mengetahuinya. Ini menyangkut keseimbangan kekuatan di kota alkimia. Di hotel saat ini, Gustav sudah merasakan aura kuat yang mendekat dengan cepat. Energi spiritual di sekitarnya bahkan mulai bergetar. Dia berdiri, memadamkan rokoknya lalu berjalan mendekati Cui Ruicheng selangkah demi selangkah, sambil mengeluarkan sebuah pil dari tangannya. Ini adalah pil yang dia buat dengan bantuan penguasa abadi. Pil ini disebut pil pemangsa abadi, racun mematikan yang dikembangkan oleh penguasa abadi selama ribuan tahun. Di era kuno, penguasa abadi menggunakan pil ini untuk mengendalikan para ahli kuat. Setelah penguasa abadi menghilang, tidak ada seorang pun yang bisa membuat penawarnya. Tidak ada seorang pun. Bahkan di kota alkimia yang terkenal dengan alkimianya, tidak ada pengecualian. Gustav berkata dengan datar, buka mulutmu. Cui Ruicheng menatap pil di tangan Gustav dan langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebagai seseorang dengan bakat luar biasa dalam alkimia, dia sangat sensitif terhadap pil obat. Sekilas dia bisa melihat kalau pil ini sangat aneh, tanpa warna, tanpa bau, tetapi di permukaannya tampak ada gas hitam yang merembes keluar. Pil semacam ini belum pernah terdengar sebelumnya. Pasti berbahaya. Dia dengan erat menutup mulutnya. Namun Gustav hanya mendengus dingin. Lalu dengan satu telapak tangan, dia menghantam dagu Cui Ruicheng. Dalam sekejap, pil itu langsung masuk ke dalam mulut Cui Ruicheng tanpa bisa ditolak. Cui Ruicheng mencoba memuntahkannya, tetapi pil itu langsung larut begitu masuk ke dalam mulutnya. Dia bisa merasakan ada energi hitam yang meresap ke dalam tubuhnya, seolah mengambil alih kendalinya.
Cui Ruicheng berteriak keras. "Apa yang kau berikan padaku?" Gustav tersenyum tanpa berkata-kata. Dia mencengkram Cui Ruicheng dan melesat ke atap hotel. Saat itu juga, badai energi yang dahsyat tiba-tiba turun. Kerumunan di sekitar hotel langsung terpental ke segala arah, diikuti oleh suara raungan yang mengguncang langit. "Bocah, kembalikan anakku!" Cui Yuan menatap Gustav dengan mata merah darah. Dia menghunus pedang dinginnya dan bersiap menyerang. Namun, dia segera menyadari bahwa Gustav entah sejak kapan sudah menghunus pedangnya sendiri, dan bilahnya sudah menempel di leher Cui Ruicheng. Semuanya berjalan sesuai rencana Gustav. Dia menatap Cui Yuan dari atas, berkata dengan tenang namun tajam, "Kalau kau tidak percaya, mari kita bertaruh. Apakah pedangmu yang lebih cepat atau pedangku?" Saat kata-kata itu terucap, setetes darah sudah merembes dari leher Cui Ruicheng. Raut wajah Cui Yuan berubah drastis. Dia tidak berani mendekat sedikit pun. Wajahnya yang ganas menunjukkan kemarahan saat dia berkata dengan suara keras, "Bocah, siapa sebenarnya yang ada di belakangmu? Kenapa kau ingin menyentuh anakku, Cui Ruicheng? Katakan saja apa yang kau inginkan. Keluarga Cui pasti akan memenuhinya." Begitu kata-kata itu jatuh, dua sosok tiba-tiba muncul. Mereka adalah Luo Wuya dan Luo Yao. Ketika mereka melihat Gustav dan Cui Ruicheng di atas atap, ekspresi mereka penuh ketakutan, seolah-olah melihat hantu. Luo Yao awalnya merasa senang karena akhirnya dia menemukan Gustav. Namun setelah melihat situasi saat ini, wajahnya langsung pucat pasi. Dia bergumam di dalam hatinya, "Apa yang sebenarnya dilakukan Gustav? Apakah Gustav sudah gila? Berani-beraninya dia menggunakan nyawa Cui Ruicheng untuk mengancam Cui Yuan." Cui Yuan adalah seorang tokoh kuat di tempat ini. Kekuatannya menembus langit. Bahkan kalaupun dia mengancam Cui Yuan saat ini, apakah dia benar-benar berpikir bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Luo Wuya di samping mendengus dingin ke arah Luo Yao. Luo Yao, sekarang kau masih berpikir bahwa mengusir Gustav hari itu adalah keputusan yang salah? Bocah ini baru saja masuk tetapi sudah melakukan tindakan yang begitu bodoh. Aku mengenal Cui Yuan. Gustav pasti mati hari ini. Seorang bocah yang tidak tahu cara menilai situasi dan menahan diri tidak akan pernah menjadi seseorang yang hebat, apalagi layak masuk ke dalam keluarga Luo. Wajah Luo Yao semakin pucat. Dia segera memikirkan sesuatu dan bergegas ke depan Cui Yuan. "Paman Cui, orang di atas atap itu adalah temanku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku akan segera memintanya melepaskan Ruicheng. Mohon Paman Cui jangan mempermasalahkannya. Dia masih muda. Mungkin dia hanya bertindak gegabah karena emosi." Cui Yuan baru memperhatikan Luo Yao. Dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung membuat Luo Yao terlempar beberapa langkah ke belakang. Cui Yuan berkata, "Aku penasaran kenapa bocah ini terlihat begitu familiar. Ternyata kau yang membawanya masuk. Kau ingin aku melepaskannya? Kau bermimpi. Bocah ini harus mati. Setelah dia mati dengan menyakitkan, aku juga akan menuntut keluarga Luo." Mendengar kata-kata itu, wajah Luo Wuya berubah menjadi tidak senang. Dia melindungi Luo Yao di belakangnya dan berkata dengan suara dingin, "Cui Yuan, pastikan kau mengerti satu hal. Aku sudah mengusir Gustav dari keluarga Luo sejak lama. Memang benar anak itu dibawa masuk oleh putriku. Tetapi setelah dia diusir, dia tidak ada lagi hubungannya dengan keluarga Luo. Kalau kau berani menyalahkan putriku, tanya dulu apakah aku Luo Wuya akan membiarkannya." Cui Yuan menatapnya dengan dingin dan mengabaikannya. Dia melirik sekeliling dan melihat bahwa para ahli keluarga Cui sudah mengepung tempat itu. Gustav tidak punya jalan keluar. Cui Yuan melangkah maju dan menatap Gustav. "Aku bertanya sekali lagi, apa yang kau inginkan agar mau melepaskan Ruicheng?" Gustav melirik Luo Yao. Dia sedikit terkejut, tetapi segera kembali tenang dan berkata dengan ringan, "Anakmu tidak kau didik dengan baik. Dia sudah menyinggungku. Jadi biarkan aku yang mengajarinya. Kalau kau ingin aku melepaskannya, ada satu syarat. Berikan aku sebuah token untuk masuk ke menara alkimia." Bagi Gustav,
keluarga Cui bukan ancaman. Memaksa mereka menghancurkan diri sendiri juga tidak realistis. Satu-satunya kesempatan adalah masuk ke menara alkimia. Di belakangnya ada Lin Qingshuan, dan dia memiliki kepercayaan diri mutlak untuk masuk ke dalam menara alkimia. Yang lebih penting, di dalam menara alkimia terdapat energi yang bisa membangkitkan kekuatan besar dari makam reinkarnasi. Dengan energi seperti itu, kalau dia mendapatkan bantuan kekuatan besar yang baru, apakah dia masih perlu takut pada keluarga Cui? Kalau dia ingin membinasakan mereka, cukup dengan satu jari. Selain itu, Gustav masih memiliki langkah cadangan. Cui Ruicheng sudah menelan pil itu. Kalau Gustav ingin dia mati, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menghentikannya. Mendengar permintaan Gustav, bukan hanya Cui Yuan yang terkejut, tetapi juga Luo Wuya. Seorang bocah yang bahkan tidak memahami jalur alkimia ingin masuk ke menara alkimia, bahkan kalaupun dia masuk, lalu apa gunanya? Orang yang tidak memahami alkimia akan mati kalau tidak berhati-hati. Dengan cepat Cui Yuan menyadari alasan dibalik tindakan Gustav. Kemungkinan besar bocah ini tahu bahwa dia tidak bisa keluar dari kota alkimia. Jadi dia ingin memperpanjang hidupnya dengan menggunakan menara alkimia. Begitu dia masuk ke menara alkimia, bahkan keluarga Cui pun tidak bisa dengan sembarangan mengambil tindakan di dalamnya. Matanya menyipit, tetapi dia tidak menunjukkan penolakan sama sekali. Dia segera setuju. Baik, kebetulan keluarga Cui masih memiliki satu token alkimia. Aku akan menukarkan token alkimia itu dengan nyawa anakku. Setelah berbicara, dia langsung mengeluarkan sebuah token dari telapak tangannya. Di bagian belakang token itu terdapat ukiran tungku pil. Terlihat sangat kuno, jernih dan transparan. Jelas, itu bukan benda biasa. Dia melemparkannya dengan santai, dan token itu langsung terbang ke tangan Gustav. Gustav menggenggamnya erat. Dia merasakan sensasi khusus yang sama dengan menara alkimia. Token ini tidak mungkin salah. Cui Yuan berkata, "Gustav, sekarang kau harus melepaskan anakku, bukan?" Gustav menyipitkan matanya. Baru saja dia hendak mendorong Cui Ruicheng ke bawah, tiba-tiba Luo Yao berteriak, "Tuan Ye, hati-hati!" Di detik berikutnya, suara tajam yang menusuk udara terdengar, dan sebuah anak panah merah menyala melesat dengan kecepatan tinggi. Itu adalah panah Jue Yun. Ekspresi Gustav berubah drastis. Itu adalah panah pembunuh terkenal di Gunung Kunlun. Begitu dilepaskan, jiwa pasti akan menuju alam baka. Panah itu hanya bisa ditarik oleh seorang ahli yang berada di puncak ranah raja. Panah itu sangat berbahaya. Dia hanya pernah mendengarnya dari gurunya, tetapi tidak pernah membayangkan akan melihatnya di sini. Rupanya Cui Yuan, si rubah tua ini, berpura-pura bernegosiasi dengannya, tetapi sebenarnya sudah menyiapkan rencana cadangan. Saat Cui Yuan menyerahkan token, itu adalah kesempatannya untuk membunuh Gustav. Gustav segera bergerak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, panah Jue Yun terlalu cepat. Begitu cepat, hingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya. Panah Jue Yun tetap menembus bahu Gustav dan menyemburkan darah segar. Untungnya, tidak mengenai titik vital. Gustav segera mengeluarkan jarum peraknya untuk menghentikan pendarahan. Namun, saat melihat luka di bahunya, ekspresinya menjadi gelap. Anak panah itu beracun. Dia bahkan merasakan kelelahan menyerangnya. Kalau itu orang biasa, mereka sudah pasti akan tumbang. Tetapi darah Gustav sangat unik, jadi efeknya tidak begitu besar. Saat ini dia harus segera masuk ke menara alkimia. Gustav memancarkan niat membunuhnya. Dia kembali menatap Cui Ruicheng yang terluka di depannya. Kalau Cui Yuan seperti ini, maka jangan salahkan dia. Pedangnya bersinar dengan cahaya merah darah. Dia siap menebas. Namun sebelum pedangnya bisa turun, suara Cui Yuan terdengar dari bawah. Suaranya dingin dan penuh dengan ejekan. "Gustav, bagaimana kalau kita menukar sandera sekarang?" Mata Gustav langsung melihat ke bawah, dan dia menemukan kalau Luo Yao sudah berada di bawah ancaman pedang Cui Yuan. Kalau dia bergerak, Luo Yao akan mati.